Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas Demon Slayer bro. Iya, season yang ketiga ya. Empat ya. Iya. Empat. Gitu, ini adalah menuju berapa ya? 3 arc terakhir lah ya. Iyalah, bisa dibilang kayak gitulah. Dan menarik banget ya, animasinya kayaknya selalu luar biasa ya. GG itu mah. Iyalah. Gue belum nonton, jujur gue belum nonton. Satu pun. Saat episode 1-2 gue udah. Episode 2 karena gue udah baca komiknya sampai habis. Iya. Gitu. Gara-gara gue kasih tahu ya, seru banget ya. Seru banget. Ini emang seru banget. Cuma memang mungkin ada kenikmatan tersendirinya yang akhirnya terpisah adalah lu pas jadi mager nonton anime. Iya sih. Tapi itu mungkin ya. Ya kalau gue sih emang sedikit mengurangi excited nontonnya karena gue udah tahu ya. Tapi pas nonton lagi, pas gue nonton lagi karena animasinya bagus banget menurut gue battle-nya. Jadi ya oke lah. Worth it lah ya. Iya. Cuma terkadang tuh emang kalau nonton anime kan lu merasa apa ya? Ceritanya tuh terkadang jadi wah anjing kaget, wah Hook bagus banget banget, gitu wah ya. gila. Lu kayak di hook abis-abisan gitu. Tapi emang gue rada nyesel sih yang di sini gue Lu baca komik. Wah, lu apalagi nanti karena lu kalau udah sampai twistnya habis. banget. Plot twistnya banget kan di sini kan. Iya. Yang Plot mana ya, gua twist lupa. berantemnya atau story-nya? Story-nya Riz. Oh. Nezuko maksudnya. Iya. Yang Nezuko yang mana ya? Nanti kita bahas kali ya. Gak Iya, apa-apa boleh. lah kita bahas gitu ya. Tapi intinya yang di season 4 ini bercerita tentang apa namanya si kelanjutannya setelah yang dia battle sama Gyutaro. ya Gitaro gitu. Jadi dia melawan siapa peran utamanya, Tanjiro melawan iblis tingkat 6 4. Enggak, udah 5 ke bawah tuh. 4 sama 5 kayaknya deh. Iya 4 sama 5 kan? bener. Oh iya 2 Yang Gucci sama Yang emosi. kakek. Yes, kayak gitu. Jadi gimana menurut lu nih sebagai lu yang ini mantep nih persepsinya nih. Ini yang gak baca anime, lu baca anime nonton. Gue belum nonton. Iya sih. Ya gue kayak tadi sih menurut gue, walaupun gue udah baca manganya gitu ya, menurut gue ini harus tetap ditonton sih. Iya. Walaupun lu ya Bim udah Iya, baca, tetap harus nonton sih menurut gue. Karena ditontonnya bukan story-nya kan. Iya Iya, bener, yang udah baca. battle-nya. Iya. Dan juga di akhirnya sebenarnya ada ditambahin dikit sih Bim. Jadi lu lebih emosinya lebih tergali lah kalau di sini. Oh iya. Tapi ini studionya siapa sih sebenarnya? Ufotable. Ufotable ya. Gue yang gue tahu cuma Mappa aja. Apa tuh? Mappa Studio, Attack on Mappa Titan. Oh, Attack on Titan. Yang gue tahu studionya gitu ya. Tapi ini jauh lebih bagus ya. Gue nggak tahu sih. Ada Gua rasa sih. estetika sendiri sih sebenarnya. Cuma di sini memang koreografinya menurut gue sama kamera movement yang gila. Mereka sampai muter-muter gitu kan, pakai 3D juga. Iya. Gila. Intinya kalian nonton sih ya. Entah di Netflix ada, di Disney ada. Kalau nggak salah deh, Semuanya semua juga ada. Video gitu. juga ada. Iya. Di video ada gitu. Dan berarti kapan lagi dia keluar ya? Setahu gue udah di-confirm deh. Kapan? Tahun depan. Tahun depan. Oh bagus. cepet Bagus sih. berarti kalau cepet. Iyalah, mumpung hype-nya lagi tinggi, Bro. Dia mah selalu Gas tinggi terus. sih. Tapi sih. Tapi emang kayaknya industri Jepang kasihan sih. Orang-orangnya kerja rodi anjir itu. Iyalah. Maksudnya pasti satu studio gitu kan handle berapa anime itu anjir. Gak Bener. cuma Demon Slayer doang, tapi ini ditunggu-tunggu dan bisa ngejar setahun sih kalau sampai dapat. Gila sih. Gila Iya. Si mati-matian mereka Tipes ya. Iyalah. Atau enggak kayak satu anim terus mati orangnya. banget. Ganti orang. Tapi memang lu tahu gak sih di industri memang kayak gitu sampai separah itu gitu. Iya. Sampai banyak yang depresi gara-gara deadline-nya luar biasa gilanya di Dan dunia juga anime ini. Bayarannya tipis, Riz. Iya, Kecil. benar. Karena kan orangnya banyak yang Iya. kerja di bidang itu kan. Makanya jadi pendapatannya nggak sebesar itu karena lu tidak sespesial itu di sana. Kecuali mungkin ini ya penulisnya ya. Yang bikin maksudnya kreatornya. Ya. Iya. Kreatornya ya. Iya. Kreatornya juga gila yang siapa Eiichiro Ida juga kan Sampai sakit ya. sampai sakit anjir. Gila. Itu Dia Hunter gambar x juga Hunter kan. juga. Iya Dan pasti kalau kayaknya di gambar. Jepang tuh biasanya rata-rata awalnya kan nulis dan gambar kan. Baru ketika udah besar banget baru dia- hire. Iya, rata-rata gitu. Makanya kan Iya. kalau nggak salah ada yang kayak orang tuh tahu gitu kayak biasa ngikutin dari awal-awal banget, ketika udah anjir nih kayaknya tangannya udah beda nih, orang bisa tahu gitu loh. Iya, bener. Iya Makanya emang itu sih. Kalau setahu gue ya, banyak kayak animator di Jepang tuh di hire sama Cina sama Korea. Iya. Karena ditawarin bayarannya lebih tinggi. Makanya banyak yang prediksi ke depannya animasi gitu Cina sama Korea tuh bakal nyaingin Jepang. Iya. Tapi gila sih, ini bagus banget anjir. Gue nggak Iya. ngerti tuh. Gue kayaknya pengen cari tahu deh behind the scene mereka
apa namanya Gambarnya menggambar gitu. atau sesusah apa gitu. Karena gila bro, Demon Slayer salah satu anime yang bagus banget anjir Iya. dari segi animasinya. Ini juga menurut gue 3D-nya nggak gitu mengganggu loh pas digabungin sama 2D-nya. Karena ada beberapa anime yang kalau digabungin gue kayak aduh nih kalau di blend jadi kurang menurut gue gitu. Kalau gue sih lumayan keganggu Fat justru. Tapi di bagian creature yang ikannya doang, inget gak? Yang dari monster yang Gucci, kan dia ngeluarin ikan tuh. Ya. Itu 3D-nya maksudnya gimana ya? Kalau Envy itu menurut gue oke, karena kan dari season 1 dia udah pakai ya. Kayak apa? Environment-nya semua 3D gitu dan masih oke gitu blendnya. Tapi kalau yang ikan menurut gue lumayan mengganggu terus. Oh, yang Kalau ngeluarin gue- jarum ya? Iya, yang Iya, banyak iya, lah iya, ikannya yang ada tangannya itu. Tapi yang di pas apa? Hotel apa sih itu? Apa dulu Transylvania. namanya? Bukan ada jir. Yang hotel yang gerak-gerak tuh. Labirin. Yang awal banget. Entertainment. Yang awal banget Riz. Kan episode pertama tuh yang dipanggil-panggilin sama si Muzan. Oh ini apa Oh, Castle Itu 3D ya? kan? Iya, Castle. 3D kan? Itu keren tuh. Iya, makanya kalau environment tuh cocok. Cuma mungkin karena makhluk gitu yang bergerak. Karena kan yang sisanya kan 2D tuh. Itu kan beda kan. Pasti FPS-nya juga berbeda segala macam. Style-nya beda jadi agak aneh aja. Kalau environment sih emang bagus sih. Cuma yang di ikan itu aja tuh. Cuma kan memang mereka harus melakukan itu sih menurut gua karena itu mempercepat animasinya. Iya. Soalnya banyak banget ya. Iya. Tapi gue mau nanya nih, kalau dari segi cerita nih ya, berarti kan ya animasi sama komik kurang lebih nggak jauh beda. Lo apalagi lu udah nonton kan? Sebenarnya, lu suka nggak ya sama yang sekarang? Yang ini nih season 4 ini melawan iblis ini nih. Gue kalau jujur gue pribadi mungkin ada sedikit kecewa sama kali ini sih lawan iblisnya, khususnya yang ikan itu sih. Kayak apa ya? Dia kan iblis tingkat atas gitu ya. Maksudnya nggak yang pertama nggak begitu heroik. Yang kedua backgroundnya kayaknya nggak begitu dibuat. Gue pikir setiap iblis yang dilawan tuh akan menunjukkan background yang emosional kan, biasanya kayak gitu kan. Benar. Ya kan. Nah yang ini tuh, yang ini enggak sih. Khususnya yang ikan itu aja sih. Kayaknya kedua iblisnya ya? Iya nggak sih? Kedua iblisnya nggak terlalu dikasih tau backgroundnya ya? Kasih tahu yang satu lagi. Satu Yang lagi si ya? tua. Oh berarti yang ikan tuh. Ya ikan sih. Gue merasa kayaknya kayak sih iya. emang sebenarnya villain intinya sih yang emosi itu sih, iblis emosi yang iblis tua itu. Yang satunya cuma pemanis aja biar si siapa namanya? Ketahuan. Muichiro-nya kepisah kan. Biar dia yang lawan gitu. Iya, ya mungkin biar porsinya pas kali ya. Iya. Tapi itu keren sih, Tapi kuat juga tuh. dengan adanya si iblis itu mungkin emang dia di situ bukan untuk kita tahu backgroundnya dia, tapi lebih ke backgroundnya Muichiro. Iya sih, kan? benar-benar. Karena kan ketika dilawan yang di explore backgroundnya Muichiro. Pas dia apa di dalam airnya itu kan. Iya. Flashback. Cuma yang disayangkan dia iblis tingkat atas bro. Itu dia maksud gue. Iya, Kayak tapi lebih iya, berarti masih Muichiro-nya kuat banget lah intinya gitu kan. Tapi yang gue mau tanya tuh dia sebenarnya G-nya tuh punya kekuatannya apa sih? Kan dia nggak bisa pernafasan kan? Itu apa sih Fet? Gue Kayaknya sedikit lupa. Ini gue takut spoiler nih. Gue takut spoiler. Tapi Kayak sekte sesat. udah dikasih tahu belum sih di season 3 ini? Udah. Yang dia bisa gigit. terus Iya. jadi nyerap kekuatannya. Iya benar dia. Kekuatannya dia kayak gitu. Jadi kayak Iya, ilmu sesat kayak orang jampe kan. Iya kan, Kan pas lagi ditemuin, kenapa nih orang malah doa sama musuhnya? Dia kan kayak baca-baca gitu. setahu gue, gue lupa sih, gue lupa inget gitu ya. Mungkin nggak spoiler juga. Intinya setahu gue lambungnya dia tuh kayak ada keanehan gitu loh, Is. Kayak ada Berarti apa gitu. memang dari Kayaknya sananya. dari badannya dia. Setahu gue apa pertama kali pas dia makan iblis apa tuh jadi mempengaruhi badannya dia atau gimana gitu. Gue lupa deh. Pokoknya setiap yang dia makan. Mungkin kali nanti ya di arc berikutnya bakal dibahas kali. Tapi yang Karena dia sampai akhir ada kan? Iya, sampai ada. Ntar dia bantuin dia. Oke. Itu bagus banget sih. Itu bagus banget. Ya, mungkin apalagi ya? Mungkin nextnya kan akan ada 3 arc ke depan gitu ya. Iya, diprediksi sih kayaknya sampai season 7 lah ya kayaknya. Harusnya ya. Kan yang keempat, yang kelima ini kan udah training betul, tuh. Iya. Ya, ini mah filler lah. Filler sih menurut Setahu gue. gua enggak Tapi gitu. ada bosnya kan? Apa? Nggak ada bosnya nggak? Pure filler sih menurut gue. Boss battle-nya di akhir gitu. Enggak. Kemungkinan spoiler nggak ya? Enggak, maksudnya ada lawan upper moon rank-nya lagi nggak? Atau di skip? So gue nggak ada, Nggak ada, Riz. nggak Udah nggak ada. Berarti Karena kan ntar di sisa 6 3 terakhir kan. Ah. Sisa 3 terakhir. Nah itu nanti Ntar 2 final battle-nya tuh Dua duanya itu. tuh. Itu habis-habisan sih 2 Iya. itu. Cuma mungkin enggak spoiler lah menurut gue arc selanjutnya intinya si siapa para pembunuh iblisnya ya latihan. Iya, udah latihan Udah. doang sih. Tapi latihannya juga seru menurut gue. Di situ seru banget gitu. So far bagus ya. Bagus Scoring berapa banget loh untuk Untuk season ini aja berarti ya. season ini aja.
Gua rada ya ketolong sama storynya sih, sama memang animasinya bagus. Kayaknya gua kasih Itu bukan ketolong, 8,5. emang bagus aja. Apalagi yang buat nolongin. Iya, maksudnya rada kebanting battle-nya sama yang sebelumnya kan. Gua 8,5 deh. 8,5. Lu berapa, Riz? Gue 7,5 kayaknya sih. Iya. Gue lebih suka yang kemarin sih kayaknya. Gue belum Yang nonton sih. Gyutaro. Iya, itu mah epic banget dah. Terus endingnya juga gila anjir, kayak apa ya, si Tanjiro-nya luar biasa. Kalau di sini kenapa ya, kayak tiba-tiba, ini emang masalah animenya sih menurut gua, kayak selalu tiba-tiba bisa sesuatu aja. Iya. Cuma itu nggak masalah buat gue karena gue nonton ini lebih ke actionnya sih. Cuma ya itu sih, Gyutaro tetap lebih oke sih dari segi villain. Iya. Terus karakternya juga porsi keepikan dari masing-masing karakternya gitu. Terus di sini juga tidak ada Masih babi ya. Zenitsu dan Itu. Masuke, anjir. Itu dia. Kangen dah. Itu dia. Baru 1 season udah kangen. Itu dia tuh. Masih sakit. Menurut gue, kalau gue mungkin bisa nilai dari segi cerita aja kali ya. Gue cerita gue setuju sama Faris, bagusan yang sebelumnya Gyutaro, karena dari iblisnya gue suka, dari apa namanya epic battle gue suka banget. Ada jagoan gue Zenitsu kan situ, gue suka banget. Dan di sini karena gue belum nonton juga ya sebenarnya dari segi animasinya, cuma dari cerita ya udah keren aja untuk berantemnya, tapi nggak ada sentuhan emosional atau yang kayak apa ya, gue nggak tahu sih nih lu merasakan ini apa enggak, tapi kalau yang sebelum itu gue merasakan kayak udah kalah dah nih, kayaknya kalah dah nih Tanjiro gitu. Yang udah kayak tipis banget, lu kayak mati nih kayaknya orang gitu. Kalau di season ini sih lebih dikeluarinnya kayak apakah Nezuko bakal mati gitu, Bim. Oke. Bukannya kayak bakal menang atau Gua enggak, lupa. intinya bakal mati atau enggak, udah gitu. Cuma kalau secara emosional karakter Tanjiro kayaknya ini yang paling gila sih. Iya, iya. Iya sih. Yang paling naik turun lah di sini dia. Lumayan lah dia. Karena menyangkut keluarga ya. Iya. Dia kuat banget juga sih Tanjiro di sini ya. Iya anjir. OP anjing ini mah. Iya sih, bisa sampai apa petir kan? Iya. Itu udah OP sih. Padahal dikasih tahu ya. cuma apa mengingat kata-kata Zenitsu langsung bisa anjir. Yang kita abis itu bahas Nezuko. Kenapa Nezuko? Gue lupa inget soalnya. Ternyata Nezuko itu kan bisa berdiri di bawah sinar matahari. Itu Iya. yang selama ini dicari sama Muzan. Tuh. Oh iya ya. Blue apa? Bunga. Kalau bunga sebenarnya itu kayaknya obat yang bisa bikin dia jalan di sinar matahari. Iya. Kalau Nezuko eksperimen dia kayaknya sih. Orang mana nih yang bisa? Kalau bisa baru dimakan sama dia. Random pick aja kan? Iya, bener. Iya, Oke. Itu sih. Udah mati, lumayan sedih sih itu, Bro. Iya. Momen-momennya ketika moral dilemanya si Tanjiro anjir. Karena dikasih flashback, Chris. Kalau di komik tuh nggak dikasih, seinget Wah gue. itu ya. Nggak dikasih. Iya sih, di sini kasih dari season 1. Iya, bener. Gile. Pertama kali gue nonton Demon Slayer gitu episode 1 anjir, dikasih lihat lagi. Ya menarik sih. Gue baru ingat lagi. Karena gue udah baca sampai habis emang ingat Nezuko bisa di matahari ya. Jadi kayak Iya. Iya benar-benar. Keren sih pas gue kira anjir masa mati sih. Iya, tapi gimana? Kayak nggak mungkin gitu. Nggak mungkin Nezuko mati, cuma gue nggak tahu caranya bagaimana dia akan dihidupkan kembali. Pas gue nonton gitu. Tapi ketika dijelasin bisa ya, anomali kan jatuhnya kan, kayak dia satu iblis yang unik gitu lah ya. Yang darahnya yang unik gitu sih. Kalau Kayak Muzan Last of emang Us. kenapa di sini? Kalau Muzan diceritain kenapa dia bisa dapat powernya kan? Iya, backgroundnya sih. Gimana Ini ya? sebelum yang dia sebenarnya tuh dia sakit kan? Iya, ini lumayan kocak juga sih. Dia sakit, terus disembuhin sama dokter, dikasih suatu obat lah gitu. Dan dia kira obat itu nggak Gagal. manjur, bunuh dokternya. Taunya dia malah dapat power. Oh, Cuma tapi ada, nggak jelas ada ya? efek sampingnya. Efek sampingnya? Gitu. Efek sampingnya itu dia nggak bisa kena sinar matahari kan, sama pengen minum darah terus. Oh, jadinya si apa namanya iblis ini ya Iya. sebutannya ya. Bener. Iya. Itu sih gue rada iya, kurang iya, serak iya. sih, Bet. Kenapa? Ketika dikasih tahu background story Muzan, karena menghilangkan mistisnya menurut gue, menghilangkan kemisteriusan. Siapa dia? Apa sih sosok iblis ini tuh apa? Apakah beneran iblis gitu, sosok yang mistis atau keturunan misalkan? Terlalu cepat ya? Di zaman enggak, lebih ke logikanya sih. Kayak misalkan mungkin dijadikan misteri atau sesuatu yang mistis aja atau yang sesuatu yang fantasi, tapi ini karena menyangkut dokter gitu ya, gue jadi aneh aja. Kok dokter bisa ngasih obat yang bisa mengubah manusia menjadi punya kekuatan super, tapi kan namanya anime ya. Cuma gue rada aneh aja melihat itu gitu.
Kalau yang ngasih dokter, mungkin yang ngasih dukun. Iya. Ya kan? Kalau Gitu dokter menurut tuh gua harusnya dia masih- tahu ya. Kalau dokter ya. Oke. Karena dokter menurut gue terlalu sains gitu. Dia harusnya pasti kan meraciknya dengan ilmu medis kan. Tapi walaupun di subtitlenya ada dokter gadungan sih Riz. Waduh. Tapi itu dia yang bilang anjing. Muzan yang bilang. Tapi berarti lu lebih prefer kayak nggak dikasih tahu backgroundnya. Pokoknya Iya. Atau kalau tiba-tiba ada muncul aja atau gitu. kalau dikasih tahu ya dikasih taunya memang itu kekuatan yang mistis atau kekuatan yang fantasi gitu, dia dapat misalkan keturunan dari zaman dulu, ternyata nenek moyangnya adalah keturunan iblis atau apa. Gue lebih demen kayak gitu sih kan, Atau lebih sekte. lebih fantasi aja. Mungkin nanti takut terlalu lebih cocok sama vibes nih gitu. ini kali Riz, terlalu jauh banget gitu, nanti dia harus gambar lagi, bikin ceritanya lagi. Atau Jadi mungkin yang terlalu gampang ini juga gitu. sih Fat, audiensnya mungkin terlalu berat kali mungkin kalau yang Menurut cerita gue itu. kurang cocok vibesnya gitu sama tema dari ininya, karena kan kayak mistis gitu kan, semua orang punya kekuatan tapi ternyata kekuatannya dapat dari obat yang dikasih sama dokter gitu. Tapi kenapa dia nggak nyekokin orang aja ya? Harus jadi iblis gitu ya? Kan obatnya yang bisa bikin cuma si dokter itu. Dokternya juga lupa, habis itu dibunuh kan? Iya. Dokternya dibunuh aja. Jadinya nggak ada yang bisa ngasih tahu lagi ya siapa. Tapi Resepnya sebenarnya juga kalau hilang. dokternya aja tahu harus ya ini jadi bahas ini anomali juga jadi. Maksud gue pikir kalau seandainya dokter itu tahu pasti ada beberapa yang bisa lah nyoba gitu loh. Ya nggak tahu sih gue. Iya bisa Iya, gitu. harusnya. Nah cuma si dokternya Maksudnya masih ada potensi dia bisa membuat muzan berikutnya gitu kan dengan obat yang sama gitu. Tapi memang sebenarnya sebelum dikasih obat itu Muzan katanya sih kena penyakit misterius. Nah mungkin itu kali Riz. nanti Mungkin itu dijelasin. kali ya. Itu nanti dijelasin. Itu dijelasin nanti. ke Gua lupa darahnya tuh. kenapa kali ya. Iya Itu kali. dijelasin gue baru ingat di terakhir. Oke lah kalau Kita gitu. tunggu itu berarti. Jangan Iya, dari benar. obat bro. Iya iya benar. Oh benar, make sense. Iya. Gue baru inget juga. Apalagi yang mau lu bahas? Tapi menurut gua yang bagus dari series ini adalah kreatornya sangat kreatif sih. Kayak dalam membuat musuh sama karakternya lah intinya lah, kekuatannya gitu. Kayak iblisnya ada aja gitu yang dipikirin lu dari Gucci lah. Lu bisa nyiptain ikan-ikan pakai air, terus juga yang emosinya bisa dibelah, terus nanti jadi satu pakai gendang. Anjing bisanya mikirnya gue bingung kayak gitu dah. Tapi jadi seru gitu. Dan OP-nya seru. Kan biasa ada OP malesin gitu kan ya. Anjing nih musuhnya OP banget enggak seru. Tapi di sini jadi seru banget anjir. Karena sama-sama OP ya, Hasira sama musuhnya sama-sama OP, jadi saling. Dan juga ini satu lagi kayak karakter utamanya kayak Tanjiro dan kawan-kawan, karena musuhnya sangat OP, dia jadi nggak bisa mengandalkan kekuatannya doang gitu kan. Gue harus cari ini dia kelemahannya misal di mana. Terus misalkan dia gagal, si Tanjiro adalah kepikiran, oh ternyata ada emosinya yang asli tuh di sini nih, yang kecil gitu-gitu. Serunya di situ sih anjir. Kayak mencari cara untuk mengalahkan iblisnya itu. Gak cuma jebret-jebret, adu doang kan. Adu kekuatan gitu. Iya. Itu seru di situ sih Demon Slayer. Yes. Dan nanti akan masih banyak lagi. Gila. Ya. Itu akan luar biasa sih. Lu pokoknya nggak boleh nonton series. Iya, Nggak boleh baca. Jangan. Enggak lah. Manganya pokoknya. Buat Gua kalian dari juga awalnya gue udah lihat manganya nggak bakal bisa menjelaskan actionnya sebagus animenya lah bro. Iya. Kalau udah kayak gitu. tapi manganya untuk ukuran Lumayan manga ya. oke Bagus. loh. Gue nggak kesulitan Cuma sebenarnya. maksudnya ketika lu lihat animenya yang kamera muter-muter segala macem, terus apinya sampai keren banget tuh bro. Anime emang jauh lebih bagus sih Fat. Cuma Iya. gue gara-gara gue suka banget sama ceritanya sih anjing. Iya, gue juga penasaran Jadi banget gue nih penasaran sama sama ceritanya anjing. Jadi kayak apa Kalau gue- gitu. Gue kayaknya karena itu deh. Gue ceritanya nggak terlalu demen sama Demon Slayer sebenarnya. Oh. Karena kan klise sebenarnya. Iya memang. Cuma gue emang demen animasi, jadi gue nggak apa-apa lah nunggu animasinya aja lah. Itu soalnya termasuk apa Fat? Shonen ya? Sebutannya Demon Slayer. Oh ya? iya yang Ya maksudnya kayak Naruto Iya, gitu-gitu gitu-gitu, kan. Nah, gue benar. suka banget One Piece. anjing. Jadi kayak shit lah walaupun gue gitu, penasaran hajar, gitu. anjing. Siapa yang menang? Walaupun udah tahu sih nggak mungkin dibuat masa kalah. Iya, karena shonen kan. Iya. Kalau menurut gue pikiran gue itu doang sih Fat soalnya. Gue cuma penasaran aja dah. Kalau gue penasarannya lebih sama kekuatannya sih sebenarnya. Kayak kekuatan yang iya. yang demon-demon yang di atas itu. Itu yang Ntar 3 akan kayak itu. gimana tuh gitu. 3 itu seru banget tuh. Cuma gue masih sabar menunggu sih. Nunggu deh. Sumpah karena Tapi kalau yang bakal bagus yang banget. ini nih, dia keluar di bioskop juga gak sih? Enggak. Langsung di series ya? Oh, gue jadi ngomong-ngomong bioskop. Gue gak tahu ya ini feeling gue aja sih dan harapan gue juga sih. Arc terakhir kayaknya film dah. Gue setuju. Karena Harapan gue.
Oh itu gila banget sih. Epic sih battle-nya sih. Oh itu full battle Enggak, sih. maksudnya Terakhir ya. kenapa harus film dibanding series? Puas banget sih Mungkin menurut budgetnya gua. lebih gede. Iya pertama budget jauh lebih. Mungkin jadi kayak kalau mau genre kan masih ada build cerita dan sebagainya gitu ya. Arc terakhir tuh gila banget sih. Gue ngerasa kayaknya 1 jam 30 menit 2 jam sih puas sih gue. Gue merasa gitu ya. Kayaknya kalau dipotong tuh anjing. Iya. Kesel anjing. Sumpah. Jangan gantung deh, walaupun udah pasti kalau jadi series sih Gantung sih kalau udah jadi series sih. Arc terakhir aja dah. Arc terakhir dah. Kan seru Gitu. bro kalau gantung bro. Anjing. Gitu. Nanti kita reaction ya sambil nonton kali ya. Iya. Erwin gitu. Iya anjing. Tapi endingnya sedih nggak? Apa epic aja? Epic. Gak sedih. Gak sedih sih. Epic. The best dah tuh The best. The best battle. Ada the bestnya, ada kecewanya juga sih gue. Nanti kita bahas pas ini aja lah. Tunggu 5 tahun lagi iya, 5 tahun lagi. Gitu. Kalau gue kan emang fokusnya kayak harapan gue dengan ceritanya. Ya namanya anime, gue nggak bisa komplain juga gitu. Tapi bagus lah. Gue yakin bakal epic banget, jauh lebih bagus lah. Oke lah, paling segitu ya dari Sinema Tengah Malam ya. Buat kalian yang udah nonton, tulis di kolom komentar kira-kira gimana. Jangan spoiler ya. Biar kita yang membacanya, khususnya Faris, tidak membaca komen-komentar di episode ini gitu. Dan buat kalian yang belum nonton juga kasihan kalau spoiler, karena itu bagus banget gitu. Jadi buat kalian yang udah nonton bisa tulis komentar, tulis aja reviewnya, like, subscribe, komen. Jangan lupa follow Twitter sama TikTok Sinema Tengah Malam. See you dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.